34 nyaris kebobolan. Baik Faras maupun Putri, tak ada yang sengaja menghampiri untuk sekedar bertemu atau saling sapa. Keduanya seolah menghindar. Mereka baru bertemu pada pagi hari saat sarapan. Tak ada yang mengeluarkan sepatah kata pun, sampai akhirnya mereka selesai sarapan. Putri memulai duluan bertanya kepada Faras. "Ada apa? Kenapa mukamu ditekuk begitu, Kak?" tanyanya. Faras yang baru selesai minum air putih hangatnya, menjawab dengan berusaha menunjukkan mimik wajah yang sebiasa mungkin. "Enggak ada apa-apa," sahut Faras. "Kelihatan banget kalau kamu gelisah. Memikirkan siapa? Yura atau Kak Vika?" Putri sengaja ingin memprovokasi. "Kamu pasti tahu kan di mana Vika?" Faras menatap Putri dengan mengintimidasi. "Mana aku tahu. Dia cuma mengatakan akan pergi untuk beberapa waktu, dan kembali saat waktunya tiba," dengan cepat Putri menjawab. Faras mengembuskan napas gusar. Kemudian, Putri berdiri dan menghampiri Faras. Awalnya, Faras biasa saja. Tapi, apa yang Putri lakukan sungguh tak pernah dia duga sama sekali. Putri sengaja duduk di paha Faras, dengan kedua tangan melingkar di lehernya. Mata mereka bertemu. Jantung Faras berdebar hebat, pun dengan jantung Putri. Putri alias Sofika, yang mencintai pria itu sejak awal sepenuhnya. Rasa cintanya semakin besar setiap harinya. Tak peduli, meski dia disakiti oleh suaminya itu. Itu bukan salah Faras sepenuhnya menurut Sofika. Karena, mereka menikah dengan perjodohan. Dan dirinya hanya bertepuk sebelah tangan. Faras memeluk pinggang Putri. Mereka mengikis jarak di antara keduanya, hingga tinggal sedikit lagi bibir mereka akan bersentuhan. Tapi, dengan tanpa diduga, Faras menghentikannya. Dia menurunkan Putri dari pangkuannya. "Ini salah, kamu adik sepupu Vika," ucap Faras dengan muka memerah menahan hasrat yang bergelora. Putri tersenyum kecut, kemudian mengeluarkan kata-kata yang membuat Faras tak berkutik. "Betapa baiknya kamu, yang memikirkan perasaan Kak Vika. Lalu kenapa kamu berselingkuh dengan wanita itu?" kekeh Putri. Faras memalingkan wajah, dia memang bersalah. Tapi, dia segera memberikan pembelaannya. "Aku tidak berselingkuh dengan Yura. Vika tahu hubungan kami," jawabnya. Faras merasa benar. Putri tergelak renyah mendengar jawaban Faras. "Kamu tidak berpikir kalau yang kamu lakukan salah? Baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, tetap saja hal itu salah. Kamu sudah jadi pengkhianat." Putri berdiri setelah berkata-kata dengan berapi-api. Faras bangkit dan mengejar langkah kaki Putri yang cepat itu. Grab! Dia mencengkeram tangan Putri dengan kuat, lalu menyentaknya hingga jatuh ke dalam pelukannya. "Apa kamu marah karena kita tidak jadi ciuman?" Faras tersenyum miring. Putri sudah membuka mulut hendak menjawab, tapi Faras dengan cepat membungkamnya dengan mulut, membuat Putri tak sanggup mengelak. Putri memejamkan mata, merasakan sentuhan manis dalam setiap cecapan yang Faras lakukan. Hingga keduanya terhanyut dalam gelora. Putri tak merasa bersalah, karena dia adalah Sofika, istri sah dari Faras, meski Faras tidak mengetahuinya. Tangan Faras mulai luar menyentuh segala yang dia mau, dan Putri semakin terangsang hebat. Keduanya mendesah merasakan gairah yang menggebu. Hingga, Putri mendorong tubuh Faras dengan cukup kuat. Keduanya menghentikan kegiatan panas itu. Mata mereka bertemu. Tampak gairah dari sorot mata keduanya. "Kamu menginginkan aku?" tanya Putri dengan suara sedikit mendesah, karena menahan nafsu yang membara. Faras tidak sanggup menolak. Dia mengangguk dan berkata, "Iya.
Aku sangat menginginkan kamu. Saat ini, sekarang juga, dan Faras kembali memeluk serta memagut mesra bibir putri. Dia tidak mengenali kalau wanita yang saat ini dia mesrai adalah istrinya sendiri, yang dia anggap tidak cantik, tidak seksi dan tidak menggairahkan. Putri kembali membalas kemesraan itu. Faras langsung menggendongnya dan membawanya ke kamar tamu. Karena dia tak mau membawa Putri ke kamarnya terlalu jauh, dia sudah tidak sabar. Ingin cepat-cepat memasuki surga dunia milik Putri. Dia mendorong pintu depan kaki dan menutupnya dengan kaki pula. Kemudian membaringkan di atas tempat tidur, mengungkungnya dan mulai menyentuh dan melakukan semua yang dia mau. Putri terlena, dia menikmati semuanya. Sungguh rasanya, dia tak sanggup menolak. Tong-tong, ting-tong. Hingga terdengar suara bel pintu berbunyi beberapa kali. Padahal mereka sudah hampir menuju ke aktivitas inti. Dengan cepat, Putri mendorong tubuh Faras. Ada tamu, ucapnya cepat, dia segera memunguti pakaiannya dan mengenakan secepat yang dia bisa. Faras mendesis frustasi, dia memakai kembali pakaiannya dengan asal. Rapikan pakaianmu, ucap Putri. Kemudian dia segera keluar dari kamar tamu untuk membuka pintu, setelah merapikan pakaian dan riasannya. Putri berjalan dengan bibir menahan senyum. Kegiatan panas barusan membuatnya bahagia, karena dia adalah istri Faras, yang akan menjadi istri sempurna dengan memberikan hak suaminya. Meski, tanpa suaminya sadari. Sebucin itulah Sofika atau Putri. Dia tak peduli dan akan memaafkan suaminya selama pria itu bisa menahan diri untuk tidak menyentuh wanita lain. Dan, dia yakin, Faras tidak pernah menyentuh Yura melewati batas. Terlihat dari sikap pria itu kepada Yura, dan dari sikap Yura kepada Faras. Ceklek, Putri membuka pintu. Tampak wajah cantik yang sangat tidak dia sukai berdiri dengan senyuman sinisnya. Ish, masih pagi harus melihat senyuman licik itu, membuat mood hilang saja, itu yang ada dalam pikiran Putri. Siapa lagi kalau bukan Yura yang saat ini berdiri di depan pintu? Ada apa? Dengan tidak sopan, Putri bertanya. Yura menjawab dengan malas. Mau jemput bos, ada meeting penting hari ini. Takutnya, Pak Bos lupa, karena hasutan ular betina, sinis Yura. Putri terkejut mendengar perkataan Yura yang menurutnya sangat menyebalkan. Dia mengepalkan tangan lumayan kuat. Kamu rupanya, terdengar suara serak Faras dari arah belakang Putri. Kamu, Anda kenapa Pak? Apa Anda sakit? Tanya Yura yang melihat rona merah di wajah Faras, ditambah suaranya yang sedikit serak dan berat. Dia tidak tahu saja, kalau saat ini Faras sedang berusaha menetralkan hawa nafsunya yang masih membara. Hanya sedikit pusing saja, jawab Faras berbohong. Yang sakit itu bukan kepala atasnya, melainkan kepalanya yang lain. Nanti saya akan antar Anda ke dokter, bagaimana? Yura tampak memberikan perhatiannya, membuat Putri merasa jengkel dibuatnya. Tidak perlu, nanti juga sembuh sendiri, jawab Faras dengan nada dingin. Kemudian, dia pamit kepada Putri dan segera menuju mobilnya. Tadi, Yura sengaja naik taksi, agar bisa berangkat bersama Faras, pun dengan pulangnya diantar Faras. Yura memang sangat takut kalau Putri akan menggoda Faras. Apalagi menurutnya, Putri sangatlah cantik, ya meski masih cantikkan dirinya sih menurutnya. Ayo, Faras melirik Yura. Dengan langkah cepat, Yura mengikuti Faras. Sementara itu, Putri menatap kepergian mereka dengan perasaan gelisah. Tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba saja hatinya yang tadi berbunga-bunga mendadak melong. Semoga kamu baik-baik saja, doanya untuk Faras.